Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang era digital dan tantangannya. Sebelum ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Hasniadila dengan NIM 208166029. Di sini saya ditugaskan pada mata kuliah Teknologi Informasi dalam IPS yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Yopi Nugraha MKom. Baik, langsung saja untuk saya menjelaskan tentang era digital dan tantangannya. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Selanjutnya yaitu tren era digital. Yang pertama, teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi ke arah serba digital ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Selanjutnya yaitu paperless merupakan salah satu tren era digital di mana pengguna kertas menjadi lebih sedikit. Nah, kita tidak harus mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital lebih aman daripada menyimpan bermacam dokumen dalam bentuk kertas. Dengan file digital juga, dokumen menjadi jelas lebih ringkas yang setiap saat dapat dibuka melalui komputer dan ponsel. Selanjutnya yaitu Indonesia dan era digital. Indonesia sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan. Dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet, Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah semakin membaik di era 4G dengan informasi dan transaksi elektronik. Dunia digital berbasis internet membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 terus disempurnakan. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif era digital, teman-teman. Dampak positif era digital ada 6. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Selanjutnya yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu yang keenam, munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Selanjutnya yaitu dampak negatif era digital, teman-teman. Dampak negatif yaitu ada 4. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang yang plagiatis dan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk belajar pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga yaitu ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang keempat yaitu
tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya, seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu era digital dan tantangannya. Dalam bidang sosial budaya, kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Mengapa demikian? Karena pola interaksi antara orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung. Selanjutnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya. Contohnya seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya, yaitu aktivitas hacker yang menjadi merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Selanjutnya dalam bidang teknologi informasi sendiri. Tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Selanjutnya yaitu upaya yang harus dilakukan pada era digital. Solusi yang pertama yaitu solusi untuk pendidikan anak di era digital adalah model parenting immune shelter. Model parenting immune shelter adalah model pendampingan anak yang efektif, khususnya dalam parenting penggunaan perangkat teknologi seperti gadget. Memberi sistem imun pada anak sangat penting, dikarenakan orang tua tidak setiap saat dapat berada di samping anak. Selanjutnya yaitu pendidikan dan penerapan agama dalam keluarga. Pendidikan dan penerapan agama dalam keluarga memegang peranan penting dalam parenting imun, seperti memberlakukan waktu beribadah, waktu belajar, dan waktu santai secara proporsional. Selanjutnya yaitu penanaman pendidikan, akidah dan akhlak harus disertai contoh konkret yang bisa mereka saksikan dan masuk pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka didasari dengan kesadaran rasional. Baik, itulah teman-teman materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia dan telah melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Teknologi pada era digital ini membawa banyak manfaat dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan atau keamanan, serta teknologi informasi. Namun tidak dipungkiri setiap pemanfaatan. Baik, cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada semuanya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.